Ketika Umar menaklukkan Syam, lalu kemudian Umar bin Khattab dihidangkan makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Qala hadalana, ini untuk kami. Lalu bagaimana dengan orang-orang fakir kaum muslimin yang sudah meninggal, yang mereka mati dan mereka tidak pernah kenyang dengan roti gandum seperti ini? Orang yang sudah meninggal itu diingat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini mikir, kalau aku makan begini, lalu bagaimana dengan orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin yang sudah meninggal dan mereka nggak pernah kenyang dulunya. Maka Umar bin Walid mengatakan, mereka sudah mendapatkan surga wa amirul mukminin, dengan kondisi yang mereka lalui, kondisi yang mereka dapatkan itu. Maka kedua mata Umar kemudian banjir Pak air matanya. Kemudian kata Sayyidina Umar, seandainya bagian kami dari kenikmatan dunia ini wadhabu bil jannati, dan mereka sudah pergi dengan mendapatkan surga, sungguh mereka itu mendapatkan, Masya Allah, keuntungan yang agung sekali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Tema yang akan kita bahas masih melanjutkan bagaimana kezuhudan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain soal pakaian yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan kesederhanaan makanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barakah ilmu kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun jalan hidup kita dengan ilmu yang Allah anugerahkan dan senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenakan pakaian yang menurut ukuran para sahabat itu tidak layak dipakai oleh seorang khalifah. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an memakai pakaian yang pakaiannya itu tambalan. Jadi bayangkan seorang khalifah pakaiannya tambalan. Dan tambalannya itu enggak sedikit. Tambalannya itu ada 12. Bahkan konon ada 13. Karena 13 yang ke-13 itu ketutup dengan ketiaknya gitu. Nah, jadi ini yang menjadi keprihatinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian mereka mau ngomong kepada Umar itu segen. Enggak enak mereka mau ngomong pada Umar. Lalu kemudian mereka meminta kepada Ummul Mukminin, ya, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kepada ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Jadi ini yang kemudian kita bahas sebelumnya, ya, terkait dengan bagaimana kedua ibunda Ummul Mukminin ini kemudian menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di dalam riwayat ini kemudian disebutkan di sini, ya. Jadi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian ketika didatangi, di sini disebutkan, ya, sebelumnya itu, ya, qad raqataha isnata asyara ruqah. Ini, ya, jadi kamu memakai pakaian yang ada 12 tambalannya. Kemudian diusulkan gitu. Falau ghayyartaha bisawbin. Nah, ini kata-kata yang disampaikan oleh sahabat, ya, dalam hal ini adalah Ummul Mukminin ibunda Aisyah. Jadi di sini disebutkan falau ghayyartaha, kalau seandainya engkau mengubah bisawbin layinin yuhabu fihi mandaruka. Jadi kalau seandainya kamu itu ganti pakaian dengan pakaian yang lebih lembut, kemudian yuhabu fihi mandaruka, di mana performanmu, penampilanmu itu tampak lebih berwibawa. Gitu.
Ya. Wa yudha 'alaika bi jafnatin minat ta'am. Begitu juga makanan gitu. Ya. Yang dimakan ya di waktu siang itu wa yurahu 'alaika bi jafna ta'kulu anta wa man hadraka minal muhajirin wal ansar. Ya. Makanan-makanan yang dimakan Anda makan bersama orang-orang muhajirin dan ansar bersama Anda. Maka apa yang terjadi? Fabaka Umar inda dzalika bukaan syadidan. Jadi Umar itu ketika mendapatkan nasihat seperti itu, masukan seperti itu, nangis sejadi-jadinya Umar itu. Bukaan syadidan, nangis. Sumakala. Lalu kemudian Umar bertanya, Sa'altuki billahi, aku sekarang mau bertanya kepadamu, demi Allah katanya. Hal ta'lamina, apakah kamu pernah tahu anna Rasulullah syabi'a min khubzi burrin asyarata ayyam? Apakah kamu pernah tahu kalau Rasulullah itu perutnya kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum selama 10 hari berturut-turut? Nah, au khamsata au salasata atau 5 atau 3 hari, au jam'a baina asya'in wa ghada, atau Rasulullah itu makan malam dan juga makan siang. Maksudnya karena Rasulullah itu kadang-kadang makannya cuma sekali. Jarang Rasulullah makan 3 kali. Nah itu makanya kemarin kita sampaikan ya. Al-Maghfurlah, Allah yarham. Ya, Abah Kiai Haji Thaifur Mawardi. Jadi beliau itu sering bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Beliau adalah muridnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Jadi ketika beliau berguru dengan Abu Yazid Muhammad di Rusaifah, itu karena di sana santri itu setiap hari dikasih makan 3 kali, sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Itu biasanya orang Indonesia kan begitu. Ya, kalau belum makan nasi belum sarapan gitu. Nah, jadi pagi makan nasi, siang makan nasi, kemudian malam makan nasi. Nah, beliau melakukan sebagaimana lazimnya para santri. Tetapi ketika beliau makan 3 kali sehari itu, Rasulullah datang di dalam mimpinya. Kemudian menegur beliau. Ya, menegur beliau. Karena beliau sehari makan 3 kali. Kemudian akhirnya beliau, kalau malam itu beliau tidak gunakan jatahnya itu untuk makan. Jadi diambil oleh teman-temannya. Jadi sehingga sehari itu hanya makan 2 kali. Ya, dan sering kali beliau berpuasa sehingga badannya kurus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu seperti itu. Meskipun nanti ada yang mengatakan begini. Karena memang riwayat tentang Nabi itu ya, terkait dengan Nabi itu kaya atau kemudian Nabi itu hidup pas-pasan, itu kan ada yang sebaliknya gitu. Jadi ada yang dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu punya banyak harta, tapi di sisi lain Rasulullah itu termasuk dalam riwayat ini maupun di dalam riwayat Musnad Fatimah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti itu seperti itu. Ya, artinya makannya Nabi itu enggak pernah genap 1 hari itu 3 kali, bahkan 2 kali petang dan pagi saja berurut terus-menerus itu jarang Rasulullah. Ya, ini. Jadi kalau secara fisik itu Rasulullah sehat, Rasulullah itu tidak punya penyakit yang lain. Jadi sebenarnya orang kuat itu bukan karena makanan. Ya kan? Orang kuat itu bukan karena makanan. Dan Rasulullah buktinya, ya seperti yang disebutkan tadi. Bahkan yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, ilmuwan Jepang itu menemukan apa yang disebut dengan autofagi. Ya, autofagi itu adalah hasil temuan ilmiah yang diteliti oleh orang Jepang. Kenapa orang Jepang itu umurnya panjang-panjang? Rata-rata 90 tahun ke atas, bahkan ada yang 100 sekian tahun gitu. Salah satu yang mereka teliti itu adalah kebiasaan autofagi. Autofagi itu apa? Jadi mereka punya kebiasaan makan itu kemudian mereka batasi. Ya, jadi kalau misalnya pagi itu mereka katakanlah makan itu, mereka akan hitung makan terakhir di hari itu sama besok paginya itu kira-kira 16. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 20 jam itu. Ya, 20 jam. Ya. Nah ini. Jadi menyebutkan sampai 20 jam. Itu ketika tubuh kita tidak diisi dengan makanan,
maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu akan saling memakan. Jadi sel-sel yang rusak, yang mati itu dimakan. Ya, termasuk plak-plak di dalam tubuh itu dimakan. Makanya ini hasil penelitian. Orang yang perutnya tidak kenyang, kemudian dia melaksanakan tadi, ya, praktek autofagi tadi itu ternyata sehat. Nah, kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makan sehari 2 kali, itu selain memang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hidup yang zuhud tadi, pada sisi yang lain ternyata itu sehat. Ternyata itu sehat. Ya, jadi coba bisa nanti terapkan ya. Kalau makan terakhir katakanlah misalnya jam 5 gitu ya, jam 5 petang, malam nggak usah makan. Air boleh diisi air anget ya, air anget diminum. Kemudian jangan ada ngemil, jangan ada makan berat, jangan sampai 16 jam besok paginya. Berarti kalau jam 5 ya jam 9 baru makan sarapan pagi, atau kalau jam 4 berarti jam 8 gitu. Itu di badan terasa enteng sekali, ringan sekali. Itu teknik autofagi. Ya. Jadi sebenarnya cukup 2 kali sehari itu. Jadi subhanallah, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan hidup kepada kita. Yang luar biasa. Masya Allah. Ya, ini. Nah, jadi kita lihat di sini, kata Sayyidina Umar, "Au jam'a baina asya'in wa ghada'in hatta lahika billah." Ataukah Rasulullah itu pernah makan malam dan makan siang, itu terus nggak pernah berhenti, sehingga Rasulullah bertemu dengan Allah. Faqalat, kemudian kata Aisyah, "Lah, enggak. Rasulullah enggak pernah seperti itu." Ya. Kemudian fa'aqbala ala Aisyah. Jadi itu tadi pertanyaan yang disampaikan kepada putrinya. Lalu kemudian Umar kemudian menghadap pada Aisyah, faqala hal ta'lamina anna Rasulullah, apakah kamu tahu bahwa Rasulullah itu qurriba ilaihi ta'amun ala maidatin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan makanan di atas meja makan itu, firtifa shibrin minal ardi, ya, di atas irtifa shibrin minal ardi, ya, 1 jengkal dari tanah, kana ya'mur bit'am fayudu alal ardi, ya. Kemudian Nabi itu memerintahkan makan lalu ditaruh di atas bumi, fa ya'mur bil ma'idah faturfa'u, kemudian memerintahkan makanan atau hidangan yang ada di atas tadi untuk tinggikan. Qala ta'ala, kemudian keduanya menjawab Allahumma na'am, ya. Keduanya mengatakan ya. Faqala lahum antum azwajatu Rasulillah. Kemudian Umar mengatakan, kalian berdua ini adalah istri Nabi. Wa ummatul mu'minin, dan kalian itu adalah istri. Ya, dan kalian itu adalah ibu orang-orang mukmin. Walakum 'alal mu'minina haqqun, dan kalian berdua punya hak, ya, yang menjadi kewajiban atas orang-orang mukmin. Wa alayya khassa, terutama bagi kami, bagi aku, kata Umar. Walakin, tetapi. Jadi kalau yang kedua tadi itu, bagaimana Rasulullah ngajarkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana kesederhanaan, ya, makan tadi. Jadi kalau yang pertama tadi cerita tentang makannya itu tidak pernah genep. Yang kedua itu kalau makan ya Rasulullah itu ya makannya sebagaimana makannya Buddha. Makan duduk di lantai, ya. Kemudian ya seperti yang sering dipraktikkan oleh teman-teman tabligh, ya. Jadi Rasulullah itu makan ya'kulu, ya, kama ya'kulul abdu, makan sebagaimana makannya Buddha. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan tidak pernah bersandar, sambil bersandar, gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi yang ditanyakan kepada Ibunda Hafsah dan Ibunda Aisyah. Lalu kemudian keduanya ditanya oleh Umar, antuma zawjata Rasulullah, Anda ini kan istrinya Rasulullah, Anda ini kan ummatul mukminin, dan Anda berdua itu punya hak yang menjadi kewajiban orang mukmin, terutama saya. Kemudian kata Sayyidina Umar, walakin antuma turaghibani, tapi Anda berdua mendorong saya di dunia ini. Wa inni la'alamu, dan aku sungguh tahu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah la bisa jubbatan min, ya, bahwa Rasulullah itu
Jadi di situ disebutkan Rasulullah memakai jubah min sufi farubbama hakka jildahu min khushunatiha. Yang kulitnya itu meskipun jubahnya terbuat dari di situ disebutkan wool ya, suf. Ya, farubbama hakka jildahu dan tubuhnya Nabi itu ada bekas min khushunatiha. Bekas apa? Bekas kasarnya pakaian yang dipakai Nabi tadi. Ata'lamani dzalika? Apakah Anda tahu itu? Qalata. Allahumma na'amiyah, kami tahu. Faqala, kemudian Umar bertanya lagi. Hal ta'lamina, apakah Anda tahu? Anna Rasulullah kana yarkudu ala aba'atin ala taqatin wahidah. Wa kana mis'an fi baitika ya Isa. Bukankah Nabi itu pernah memakai aba'ah ya? Jadi di situ disebutkan aba'ah itu adalah pakaian ya mashkuk wasi' bila kamin yalbasu fawqa siyab. Jadi pakaian yang dipakai di luar baju. Jadi karena biasanya kan ada dua pakaian rangkap gitu. Ya, ala taqatan wahidah wa kana mis'an fi baitika ya Isa. Kemudian ya, itu dipakai di rumahmu ya Isa. Takunu bin nahari bisatan di waktu siang itu dipakai sebagai alas, wa bil laili firasan, kalau malam dipakai untuk tidur. Fanadkhulu alaihi, dan kami itu masuk ke rumah Nabi. Fanara athal hasiri ala jambihi, lalu aku melihat bagaimana bekas-bekas ya, bekas-bekas guratan-guratannya tadi itu ada pada lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Hafsah, ya, tidakkah begitu wahai Hafsah? Anti kamu haddastini annaki thanaiti lahu dzata laila. Anda pernah menyampaikan bahwa suatu ketika Anda melipat menjadi dua suatu malam. Fawajata linaha, lalu Nabi mendapati lipatan yang kamu lipat itu membuat lembut ya. Artinya Nabi itu mendapatinya lembut, enak. Faraqada, kemudian Nabi itu tidur di atas kain yang dilipat dua tadi oleh Hafsah. Falam yastaikid, gara-gara kamu melipat jadi dua itu, Rasulullah kemudian enggak bisa bangun. Ila bi'adani Bilalin, kecuali dengan adanya Bilal. Faqala laki, lalu kemudian Rasulullah marah. Ya Hafsah, madza sanati? Hai Hafsah, apa yang kamu lakukan? Asanaitil mihada lailati, apakah kamu yang melipat menjadi dua tempat tidurku tadi malam ini? Hatta dhaba biyan naumu, sehingga aku tertidur ila subahi, sampai pagi. Mali walid dunya. Ya, padahal Nabi mengatakan mali walid dunya. Maksudnya, apalah aku ini dengan dunia, sehingga Rasulullah sampai seperti itu. Wa mali saghaltumuni bilinil firasi, dan kenapa? Itu. Kamu sibukkan aku dengan tempat tidur yang empuk ini. Ya kan, sehingga Rasulullah gara-gara dilipat itu Rasulullah malam itu tidur keempukan, sehingga Rasulullah tidak bangun, dibangunkan oleh adzan subuhnya, oleh adzan fajarnya Bilal bin Rabah. Rasulullah marah kepada Hafsah. Ya Hafsah, ama ta'lamin anna Rasulullah kana maghfuran lahu. Jadi ini Umar bertanya kepada Hafsah, gara-gara Hafsah melakukan itu kepada Rasulullah, kemudian gara-gara itu Rasulullah tidak bangun. Ya, tidak bangun malam harinya. Lalu kemudian Umar bertanya itu kepada Hafsah. Tapi ingat ya Hafsah, amma ta'lamin anna Rasulullah kana maghfuran lahu. Rasulullah seperti itu dan Rasulullah sudah mendapatkan ampunan. Ya. Ma taqaddama min danbi, dosa-dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa Nabi yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Jadi kalau Rasulullah enggak salat tahajud, katakanlah misalnya karena tertidur, itu Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Gitu. Ya, amsa ja'ian wa raqada sajidan. Petangnya Rasulullah itu tidur dalam kondisi lapar, Rasulullah tidur ya wa raqada sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasulullah bisa tidur, kemudian bangun bersujud, dan Rasulullah tetap bisa sujud, ya, tetap bisa rukuk. Wa sajidan, dan Rasulullah sujud. Wa bakian, dan Rasulullah menangis, mutadri'an, dan bersimpuh fi ana'il laili, tengah malam, hari dan siang. Ila an qabadallah bi rahmati wa ridwani, sampai Allah cabut nyawa Nabi itu. Ya, dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Umar itu membandingkan. Ya, membandingkan coba. Jadi sahabat itu meskipun mereka tahu Rasulullah itu nggak bisa dibandingkan, tapi Rasulullah itu menjadi standar, menjadi patokan mereka. Jadi kalau Rasulullah tidur nyenyak saja nggak bisa bangun, ya kemudian Rasulullah marah gara-gara tadi itu malamnya nggak bisa bangun, marah kepada Hafsah. Ya Rasulullah itu maghfur, diampuni dosanya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Lah kita, itu kata Umar kira-kira begitu. Lah kita, lah saya ini, siapalah Umar? Umar kalau tidak salat malam, dosanya Umar belum diampuni oleh Allah, gitu kira-kira. Jadi dibandingkan dengan Nabi. Nabi seperti itu saja itu sudah dianggap kecelakaan. Gitu. Al-Quran itu memerintahkan wa minal laili fatahajjat bih. Dan dari waktu malam atau di antara waktu malam itu fatahajjat bih. Maka bertahajudlah kamu Muhammad di waktu malam itu. Nafilatan laka, menjadi ibadah tambahan. Sebagian ulama itu mengatakan sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, Pak. Ya, sholat tahajud itu bagi Nabi wajib. Bagi kita sunnah, bagi Nabi itu wajib. Itu. Makna nafilatan itu bukan berarti sholat tahajud itu sunnah bagi Nabi, tidak. Nafilatan itu diartikan tambahan. Gitu. Ya. Jadi di sini kalau tadi Rasulullah marah gara-gara tidak bisa menunaikan sholat, gara-gara tertidur, gara-gara kasurnya atau bukan kasur, jadi kain yang dilipat tadi itu keempukan, itu Rasulullah sudah marah kepada Sayyidah Hafsah. Dan Umar mengatakan begitu karena Umar mendapatkan informasi dari putrinya ketika menceritakan bagaimana Rasulullah SAW murkanya tadi. Dan itu diingat oleh Umar. Sehingga ketika Umar itu dinasihati oleh putrinya, Ummahatul Mukminin, dinasihati oleh Ibunda Aisyah untuk mengubah gaya hidupnya, mengubah style pakaiannya untuk tadi memakai pakaian yang layak dan sebagainya tadi. Umar kembalikan, loh dulu kan Anda sendiri yang cerita. Kamu sendiri yang cerita Rasulullah pernah kamu ginikan, kemudian Rasulullah sampai begini. Begitu Umar. Masya Allah. Jadi Umar membandingkan dirinya yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya, sebelum dan setelahnya sebagaimana Rasulullah. Lalu kemudian Umar mau santai ibadahnya? Tidak. Lalu Umar kemudian merasa lebih layak hidup, lebih enak dibandingkan Rasulullah? Tidak. Kata Umar bin Khattab. Nah ini pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kemudian belum menjelaskan Nabi itu melalui waktu petang, amsajai'an tadi. Melalui waktu petang itu dalam keadaan lapar. Kemudian Nabi tidur, ya. Nabi itu ketika bangun bisa sujud dan Nabi tetap rukuk, Nabi sujud, Nabi menangis, Nabi bersimpuh di hadapan Allah. Terus panjang malam seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau kita membayangkan ibadahnya Rasulullah SAW yang sudah maksum, ya, Rasulullah itu sudah maksum. Maksum itu nggak punya dosa. Dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ibadahnya masih kayak begitu. Lah kita ini, ya kan? Itu yang digambarkan Umar. Kita ini yang tidak maksum. Kita ini yang dosanya masih banyak. Ibadahnya, ya, nggak mau, gitu. Ibadahnya nggak mau tekun sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat tadi. Nah ini yang menjadi persoalan, ya kan? Nah ini makanya, masya Allah. Jadi ada satu kalimat yang disampaikan Ibnu Katsir, ya. Kalimat ini luar biasa, Pak. Jadi Ibnu Katsir itu mengatakan begini. Ini termasuk faidah yang menarik di dalam kitab Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa hadza amrun mujarrab. Ini adalah perkara yang mujarrab. Ya. Artinya yang ampuh. Apa rumusnya? Annal ibadata, ya, tunshitul badan. Ibadah itu membuat badan kita itu menjadi semangat, menjadi, kalau bahasanya orang Malaysia itu cergas, ya, menjadi apa? Nasyid, menjadi tidak loyo. Badan kita itu menjadi tidak loyo. Badan kita itu menjadi dengan ibadah. Jadi makanya ini penting. Orang itu kalau ahli ibadah, masya Allah, ya, orang itu kalau ahli ibadah, makanya banyak penelitian sekarang itu menunjukkan orang itu kalau rajin salat tahajud, ya, dia akan dijauhkan dari penyakit ini. Itu kata Ibnu Katsir, ya,
Annal ibadah tunsyitul badan. Bahwa ibadah itu bisa membuat badan tadi itu menjadi tidak loyo gitu. Tidak hanya itu, ya. Wa daliluhu, bahkan ibadah itu bisa membuat orang itu menjadi lembut. Wa anna nauma, sebaliknya kalau orang itu tidur, ya. Sebaliknya kalau orang itu tidur, apa? Yaksulul badan, membuat badan itu menjadi malas. Ya, ini. Jadi kalau orang itu banyak tidur, maka secara fisik sebenarnya dia tidak sehat. Tapi sebaliknya ketika dia ibadah itu menggerakkan badan. Coba kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Abu Hurairah itu cerita, ya, Rasulullah itu dikira karena berdirinya itu seperti dinding. Ya, berdirinya itu saking khusyuknya itu Rasulullah berdirinya itu seperti tembok. Ya, baca surat itu panjang sekali. Dikira kenapa Rasulullah ini kok diem gitu. Sampai begitu. Ya kan? Nah, ini gambaran tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat bagaimana sahabat melihat sosok Rasulullah SAW tadi, Masya Allah. Ya, ini juga penting. Jadi sebagian ulama itu mengatakan begini, jangan hanya sekedar menjalankan sholat rawatib, tapi ikutilah sholat rawatib itu dengan dzikir dan wirid. Karena kalau kamu hanya sekedar menjalankan sholat rawatib, maka seolah-olah kamu terpaksa. Tapi ketika kamu melakukan dzikir dan wirid, maka dzikir dan wirid itu akan menjadikan hatimu lebih lembut. Nah ini, ya, akan menjadikan hati kita menjadi lembut. Ya, ini makanya sampai ada ungkapan, ya. Jadi man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun, katanya. Jadi kalau orang itu enggak punya wirid, dia itu kirdun, itu bahasa ulama ya. Meskipun bahasanya kasar, kirdun itu monyet. Ya, kalau bahasa enaknya kan begitu, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Ya. Jadi kalau sholat enggak wirid dan itu kayak monyet gitu. Nah, jadi naudzubillah ya. Jadi itu Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ibadahnya begitu luar biasa. Itu yang kita lihat tadi dari riwayat yang disampaikan oleh Umar. Kemudian beliau mengatakan, wala akala Umar thayyiban. Ya, maaf. La akala Umar thayyiban wala labisa linan. Umar tidak makan makanan yang thayyib. Sebagaimana thayyib di sini maksudnya yang empuk, yang lembut. Enggak. Yang dimakan Umar sebagaimana Rasulullah makanan yang kasar tadi. Wala labisa layinan, Umar juga tidak akan makan. Umar juga tidak akan memakai pakaian yang lembut. Fala uswatun bi sahibahi, karena dia menjadi contoh bagi sahibai, artinya bagi Umar. Dua sahabatnya tadi Rasulullah dan Abu Bakar tadi itu adalah contoh terbaik. Ya. Wala jam'a baina utmaini, dan Umar tidak mengumpulkan di antara dua lauk ilal milh waz zait. Ya, lauknya Umar itu, jadi kalau Umar itu makan roti, kalau Umar itu makan katakanlah gandum, lauknya itu adalah milh itu adalah garam. Kemudian zait itu adalah minyak, minyak zaitun. Wala akala lahman illa fi kulli syahrin. Ya. Dan Umar tidak memakan daging illa fi kulli syahrin hatta yang qadiya ma in qada minal qaumi. Ya, sampai kemudian di sini disebutkan hanya paling sebulan. Ya, paling sebulan sekali, ya, sampai kemudian yang qadiya ma in qada minal qaumi, sampai kemudian ketika pada zaman paceklik Umar itu melihat yang lain sudah merasakan hidup atau merasakan makan yang enak, baru Umar kemudian mengakhiri itu. Fa kharajata fa khabbarata bidzalika sabar Rasulullah. Dua orang tadi, Ummatul Mukmin Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah, akhirnya sama-sama keluar, kemudian memberitahu tentang apa? Tentang apa yang disampaikan kepada Amirul Mukminin tadi, kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Falam yazal kadzalika hatta lahiqa billahi azza wa jalla. Dan Umar tetap memilih hidup seperti itu sehingga kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayatnya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, kada fi muntahab kanzil umal, begitulah di dalam muntahab, ya. Muntahab itu adalah kita boleh katakan
hadis-hadis pilihan diambil dari kitab Kanzul Ummal. Kanzul Ummal itu kitabnya besar, kemudian dipilih, nah itu jadi Muntakhab Kanzul Ummal. Kitab Kanzul Ummal itu ditulis oleh ulama hadis dari India namanya Alauddin Al-Hindi. Nah itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pakaian yang tadi kita sudah sebutkan, termasuk sedikit cerita tentang makanan yang disampaikan tadi. Nah riwayat berikutnya itu adalah zuhdu radhiyallahu an fil aqli. Nah ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Bagaimana zuhudnya Umar dalam hal makanan tadi. Wa akhraja Abdur Razzaq wal Baihaqi wa Ibnu Asakir an Ikrimah ibni Khalid. Diriwayatkan dari Abdur Razzaq Al-Baihaqi Ibnu Asakir dari Ikrimah bin Khalid. Ana Hafsah taba Hafsah wa Ibnu Muti' wa Abdullah ibn Umar. Dan Ibnu Muti' kemudian Abdullah bin Umar. Kallamu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka semuanya menyampaikan pada Umar. Menyampaikan masukan pada Umar. Faqalu kemudian mereka mengatakan lau akalta ta'aman thayyiban. Seandainya engkau memakan makanan yang thayyib. Thayyib di sini jangan diartikan makanan yang halal, enggak, bukan itu. Thayyib itu maksudnya makanan yang lezat, yang empuk, yang pokoknya yang enggak kasar lah. Itu maksudnya thayyib di sini. Ya. Karena mereka prihatin melihat Umar makanannya kayak begitu. Gitu. Karena akwa. Nah ini narasi yang dibangun oleh mereka. Oleh Hafsah, oleh Abdullah bin Umar. Narasi yang dibangun itu begitu. Apa narasinya? Kalau Anda, kan begini Pak ya. Logikanya itu begini. Kita itu, kalau melakukan sesuatu, kalau nisbatnya sesuatu itu kepada ibadah, itu kan baik. Misalnya gini. Kita itu, kalau diperintahkan ibadah, ibadah itu kan diwajibkan oleh Allah pada kita. Pertanyaannya, kalau kita sakit, kita bisa ibadah nggak dengan baik? Nggak bisa. Maka supaya kita bisa ibadah dengan baik, kita harus sehat. Itu logikanya. Supaya sehat bagaimana? Makanannya dijaga kan begitu. Fisiknya dijaga. Supaya apa? Ibadahnya bisa baik. Nah Islam itu tidak melarang kita mengkonsumsi makanan-makanan tadi itu, ya kan? Atau misalnya olahraga, justru diperintahkan. Tapi nisbatnya, sandarannya, tujuannya apa? Agar bisa ibadah. Itu loh. Agar bisa ibadah dengan baik tadi. Nah ini yang dinarasikan oleh putranya Umar bin Khattab. Apa katanya? Lo akal ta'aman thayyiban. Kalau seandainya engkau itu makan makanan yang bagus. Ya, katakanlah makanan yang bergizi. Gitu misalnya ya. Karena akwala ke alal haq, maka kamu akan lebih kuat untuk membela al-haq. Ini narasinya, kan bagus ini. Nah kalau kamu itu sudah dikenal sebagai apa? Orang yang membela kebenaran, tapi kalau kemudian kamu sakit, tubuhmu lemah, terus gimana gitu. Ini kan narasinya benar gitu. Dari segi nalar benar, nggak salah. Nah kita juga begitu. Kalau seandainya kita mau katakanlah gitu ya, misalnya gini. Ini yang menjadi pilihan, makanya sebelumnya kan kita pernah sampaikan. Ketika kita bicara madhab dalam kezuhudan itu kan, kalau Umar ini mengambil prinsip yang ya seperti yang dilihat pada sosok Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah zuhud dalam arti pokoknya memilih yang paling minimal gitu. Nah kemudian ada yang berpikir sebaliknya seperti yang pernah kita sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Al-Hafidz Ibnul Jauzi itu ahli mawaid. Ya, ulama ya Irak, ahli mawaid, dan beliau itu punya jamaah ratusan ribu. Dan beliau punya kitab tasawuf, termasuk diantaranya Talbis Iblis. Di dalam kitab Talbis Iblis itu yang kemarin kita singgung ya pada saat menjelaskan kajian ini. Dan kemudian penjelasan itu dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Al-Jami' Ahkamil Quran. Intinya bahwa Al-Hafidz Ibnul Jauzi tidak setuju kalau orang itu zuhud, itu kemudian dia harus memilih ya istilahnya itu katakanlah pakaian enggak tadi misalnya sampai tambalan-tambalan misalnya gitu. Ya. Alasan beliau punya alasan. Berarti ini kan ada dua mazhab kan tentang kezuhudan itu. Ya, yang satu tadi memilih model gaya Umar tadi itu, yang satu seperti mazhabnya Al-Hafidz Ibnul Jauzi yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, putranya Sayyidina Umar
ini menarasikan kepada Umar, Anda itu pembela al-haq. Kalau seandainya Anda itu makan dengan makanan yang bergizi, kalau seandainya Anda itu pakaian dengan pakaian yang katakanlah seperti itu, ya, yang bagus, yang layak seperti di riwayat sebelumnya tadi, maka Anda itu kana aqwala kalal haq, maka Anda itu akan jauh lebih powerful gitu kira-kira. Anda itu akan jauh lebih kuat di dalam membela kebenaran. Nah, makanya berdasarkan nalar ini atau logika ini, ya, sebagian ulama kemudian menisbatkan tadi bagaimana hukumnya kalau kita olahraga supaya kita sehat agar kemudian kita bisa membela kebenaran. Bagaimana kalau kita makan, ya, dengan makanan yang bergizi, makanan yang cukup supaya kita ini sehat dan kemudian bisa ibadah. Jawabannya itu sangat dianjurkan. Gitu, ya. Ini. Faqala, apa jawaban Umar? Qad alimtu annahu laisa minkum, katanya. Aku tahu, kata Umar, itu bukan dari kalian illa kecuali nasihun, ya, itu nasihat. Walakin jaddatuhuma walam udrikhuma fil manzili. Apa kata Sayyidina Umar? Itu sekedar nasihat, kata Sayyidina Umar. Tetapi aku, kata Sayyidina Umar itu menunjukkan Umar itu bisa serius, Umar itu bisa menjalankan perannya membela al-haq satu sisi, ya, meskipun di sisi lain tadi itu dalam posisi yang serba minim ternyata Umar bisa, gitu, ya. Ini kata Sayyidina Umar. Jadi Umar ingin menunjukkan meskipun aku tidak memilih tadi yang katakanlah suruh makan yang bergizi macam-macam tadi itu, tapi ternyata kata Sayyidina Umar, aku bisa melakukan dua-duanya itu, menggabungkan antara sikap zuhud dan sikap tadi itu, ya, bagaimana beliau menjadi aqwa, ya, alal haq tadi itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Umar. Wa kharaja Ibnu Sa'ad an Abi Umamah ibni Sa'al ibni Hunayf radhiyallahu anhu maqala, maka Umar radhiyallahu anhu zamanan tawilan la ya'kulu minal mali syai'an. Suatu ketika Umar itu diam, ya, beberapa saat. La ya'kulu minal mali syai'an, Umar itu enggak makan, Umar itu enggak ngambil gajinya. Ini konteksnya begitu. Umar itu diberi jatah dari Baitul Mal, tapi Umar enggak ngambil gajinya. Hatta dakhalat alaihi fi dzalika khassasa, sampai Umar itu betul-betul sangat membutuhkan. Umar itu betul-betul sangat membutuhkan karena mungkin sudah kering di rumahnya, itu udah nggak ada lagi tabungan atau nggak ada lagi yang dimakan. Jadi begitu dulu itu, ya, pejabat-pejabat itu. Jadi mereka itu nggak ngambil gajinya. Kalau ada gaji yang katakanlah misalnya dia di rumah itu katakan punya harta, maka gajinya itu akan disedekahkan, dibiarkan di Baitul Mal. Itu yang tadi kita lihat, ya, di dalam riwayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Kandalawi. Jadi Umar itu enggak mengambil gajinya dari Baitul Mal. Lalu kemudian suatu ketika sampai Umar itu mengalami betul-betul kebutuhan yang mendesak. Wa arsala ila sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Umar itu mengutus orang untuk bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, fastasyarahum, meminta pendapat mereka. Faqala, lalu Umar mengatakan begini, qad syaghaltu nafsi fi hadzal amri. Aku telah menyibukkan diriku untuk ngurusi urusan ini. Maksudnya urusan kaum muslimin. Urusan apa? Khilafah. Memimpin kekhalifan. Itu yang disampaikan oleh Umar. Fama yasluhu li minhu, pertanyaannya kemudian apa yang layak bagiku dari harta Baitul Mal atau dari urusan ini? Kan Umar ini sudah memberikan effortnya, Umar sudah memberikan waktunya, Umar sudah memberikan semuanya lah untuk ngurus urusan kaum muslimin. Tapi Umar tidak ngambil apapun. Nah, itu Masya Allah. Ya. Faqala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, kul wa at'im. Kalau begitu kamu makan, wa at'im, dan kamu berikan makan untuk keluargamu. Maksudnya apa? Ya kamu ambil untuk dirimu dan kamu ambil untuk keluargamu. Secukupnya. Masya Allah. Jadi ini yang digambarkan, ya. Bagaimana kalau kita perhatikan apa yang diambil oleh Umar, kemudian itu ya sebatas itu. Coba kalau pejabat hari ini, ya, hidup seperti itu, ya dia nggak akan pamer kemewahan gitu, nggak akan. Karena memang
ngambilnya itu ya sebatas yang dibutuhkan saja. Jadi tidak akan mengambil lebih dari itu, gitu. Ya. Dan yang menarik, ini yang Umar ya yang kayak begitu. Ada sahabat lain yang lebih hebat daripada Umar, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Pak. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Makanya Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Abu Ubaidah ya Al-Jarrah itu kemudian dijuluki sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama. Orang yang paling amanah di langit dan di bumi. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu julukan itu datang dari Rasulullah. Coba bayangkan. Nah, Umar itu ketika menjadi khalifah, sahabat ini ditugaskan menjadi wali di wilayah Syam. Ya. Sampai kemudian muncul wabah Amawash itu di Palestina ketika itu. Nah, yang menarik, Umar bin Khattab itu ketika melihat bagaimana rumahnya, bagaimana perabotannya, bagaimana pakaiannya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nangis, Pak. Kata Umar, ya, ketika melihatnya. Kan beliau itu memberi saran, gitu. Kenapa Anda tidak mengambil ini. Kemudian kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalimat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini yang membuat Umar menangis. Dan ini filosofi hidupnya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa katanya? Ya Umar, innama hiya ayyamun wa namdi. Hai Umar, hidup itu hanyalah rangkaian hari, katanya. Hidup itu hanya rangkaian hari. Memang betul. Hidup itu hanya rangkaian hari. Hari ini, ya kemarin, hari ini, dan esok. Hidup itu hanya itu, rangkaian hari, katanya. Kemudian kata beliau, wanamdi, dan kita akan melalui itu. Kadang-kadang kan orang itu mikir ya, kok bisa ya orang hidup kayak begitu. Tapi kalau orang itu sudah menanamkan bahwa hidup itu hanya rangkaian waktu, rangkaian hari, gitu. Apa yang kemarin sudah kita lalui nggak kembali lagi, dan kita itu hidupnya ya sebenarnya 3 hari saja, kemarin, sekarang, dan besok. Itu. Wanamdi, dan kita akan lalui, katanya. Subhanallah. Kalimat ini mendalam sekali. Ketika Umar mendengarkan itu dari Abu Ubaidah Al-Jarrah itu, Umar nangis. Lalu Umar mengatakan begini, kulluna ghayyaratna ad-dunya. Kita semuanya ini telah dirubah oleh dunia. Dunia ini telah mengubah kita, kata Umar. Ila anta ya Abu Ubaidah. Kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Dunia ini tidak berhasil mengubahmu. Dari dulu sampai sekarang, sampai Abu Ubaidah itu meninggal, ya begitu itu Abu Ubaidah. Masya Allah. Makanya kemudian Rasulullah menjuluki Abu Ubaidah itu dengan julukan aminun fil ardi wa aminun fis sama. Saking luar biasanya Abu Ubaidah tadi. Nah kemudian di sini kita lanjutkan. Wa qala dzalika Sa'id ibn Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu. Wa qala li Ali. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu, wa qala li Ali, mengatakan pada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ini riwayatnya Umar itu kemudian bertanya kepada Ali, "Mata qulu anta fi dzalika?" Apa yang Anda katakan dalam hal ini wahai Ali? Itu kata-kata Umar kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini termasuk sahabat yang ahli fikih. Faqala, kemudian Ali menjawab, ghadaun wa asya, makan siang dan makan malam. Jadi kalau tadi kan berarti 2 kan, makan siang dan makan malam untuk dirinya dan untuk siapa? Untuk keluarganya. Gitu. Fa akhadha bidzalika Umar, maka Umar kemudian mengambil itu. Jadi itu yang diambil sebagai apa? Jatahnya Umar. Untuk apa? Untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sampai di situ. Masya Allah. Seperti itulah zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini di riwayat yang terakhir di sini disebutkan akhraja Abdul Humaid, ya, Abd ibn Humaid wa ibn Jarir an Qatadah radhiyallahu anhu qala dzukira lana an Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu law syi'tu kuntu adyabakum ta'aman wa alyanukum libasan. Kalau seandainya aku mau, kata Umar, aku adalah orang yang paling bisa memakan makanan yang paling bergizi di antara kalian. Wa alyanukum libasan, dan aku adalah orang yang paling halus pakaiannya. Walakin astabki thayyibati. Tetapi aku akan pertahankan kebaikanku. Ya, maksudnya aku pilih untuk tetap seperti ini. Umar enggak memilih yang lain.
Wa dzukira lana anna Umar ibn al-Khattab lamma qadima Syam suini ala ta'amun lam yara qabla mithlah. Ketika Umar menaklukkan Syam, ya, waktu itu di Baitul Maqdis. Lalu kemudian Umar bin Khattab dihidangkan makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Qala hadalana, ini untuk kami. Apa kata Umar? Fama li fuqara'il muslimin alladziina matu wa hum la yashba'una min khubzis sya'ir. Subhanallah. Kata Umar, lalu bagaimana dengan orang-orang fakir kaum muslimin yang sudah meninggal, yang mereka mati dan mereka tidak pernah kenyang dengan roti gandum seperti ini? Coba, orang yang sudah meninggal itu diingat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba. Ya. Jadi kalau sekarang baru ada program untuk mengingat yang hidup, memberi makan yang hidup. Umar ini mikir, kalau aku makan begini, lalu bagaimana dengan orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin yang sudah meninggal dan mereka enggak pernah kenyang dulunya dengan roti gandum ini. Allah, ya, subhanallah. Yang kita melihat. Faqala Umar ibn al-Walid, maka Umar ibn al-Walid mengatakan lahumul jannah. Ini kata-kata Umar. Mereka sudah mendapatkan surga wa amirul mukminin. Mereka sudah mendapatkan surga dengan kondisi yang mereka lalui, kondisi yang mereka dapatkan itu. Maksudnya apa? Mereka sudah mendapatkan surga, Anda enggak usah mikirkan mereka lagi. Fa rawraqat aina Umar, maka kedua mata Umar kemudian banjir, Pak, air matanya. Banjir air matanya. Ya. Kemudian kata Sayyidina Umar, wa qala la in kana hadduna min hadzal khutami. Ya. Seandainya bagian kami dari kenikmatan dunia ini, wadhabu bil jannati, dan mereka sudah pergi dengan mendapatkan surga, laqad banu banan adiman. Sungguh mereka itu mendapatkan, Masya Allah, keuntungan yang agung sekali. Subhanallah. Jadi inilah gambaran, ya, gambaran yang kita pahami bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kita lihat bagaimana luar biasanya mereka, para sahabat, ya, saling mengingatkan, saling menasihati, ya, bahkan ketika melihat khalifahnya sendiri seperti itu, ya, mereka memberikan nasihat, bukan menjerumuskan. Subhanallah. Dan apa yang digambarkan Umar tadi, pribadinya yang luar biasa, sosok yang begitu tegas, begitu keras, tapi ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, kelembutan hatinya luar biasa. Dan inilah yang menjadikan kita melihat sosok Umar itu menjadi legenda yang Masya Allah. Ya, sampai hari ini kita selalu mengenang kemuliaan dan kebaikannya, dan ini ditulis dengan tinta emas di dalam sejarah bagaimana kehidupan mereka. Subhanallah. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semoga banyak insight, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil, banyak faedah yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Nabi dan para sahabat, dari dialog-dialog antara Umar, Hafsah, Umar dengan Abdullah, Umar dengan para sahabat yang lain tadi. Dan semoga ini menggugah kesadaran kita, ya, melembutkan hati kita, dan kemudian menjadikan kita, ya, bisa menjadikan Nabi dan para sahabat itu menjadi qudwah hasanah kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka kelak di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk waktu syuruk, ya, mungkin, ya, kalau ada yang bertanya atau ada yang menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup. Kalau ada, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya, kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariyah bagi Al-Fakir, ya, dan semoga ini terus mengalirkan kebaikan sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.